Jadi di satu sisi dia berusaha tetap tampak independen untuk ngejawab harapan masyarakat yang ingin agar kasus pelanggaran HAM berat ini diusut tuntas. Oke, dinyatakan sebagai pelanggaran HAM gitu ya. Tapi di sisi lain kayaknya nih Komnas HAM tetap berusaha membangun hubungan baik ya, tanda kutip ya, dengan kepolisian. Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan, tim penyelidik Komnas HAM merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa tewasnya 4 orang anggota Laskar FPI merupakan kategori dari pelanggaran HAM. Oleh karenanya, Komnas HAM merekomendasikan kasus ini harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana guna mendapatkan kebenaran material lebih lengkap dan menegakkan keadilan. Yang berikutnya, mendalami dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang terdapat dalam 2 mobil Avanza hitam B1278 PWK dan Avanza Silver B1278 KJD. Oh, ini salah nih. Sorry ini. Yang Avanza hitam itu 1759 PWK dan Avanza Silver B1278 KJD. Yang berikutnya adalah mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar FPI. Yang keempat, meminta proses penegakan hukum akuntabel, objektif, transparan sesuai dengan standar hak asasi manusia. Guys, akhirnya sampai juga podcast Bang Arif ke episode yang ke-100. Alhamdulillah ya. Terus terang, waktu gua memulai podcast ini bulan April 2020 yang lalu, gak kebayang nih ya. Episode demi episode terus sampai akhirnya nyampe juga ke yang ke-100 ini. Tentunya gua harus mengucapkan terima kasih. Thank you ya buat lu semua yang udah ngebantuin podcast ini terus tumbuh. Udah setia nonton, udah like, comment, of course juga subscribe dan share ya. Mudah-mudahan ya kita terus bisa ngobrol di channel ini ya. Guys, di episode ke-100 ini tema yang gue mau angkat ini agak berat ya. Karena gue harus ngomong tentang kasus tewasnya 6 Laskar FPI dalam tragedi di seputar kilometer 50 tol Jakarta Cikampek tanggal 7 Desember dini hari ya, sebulan yang lalu. Nah, kenapa kita harus omongin? Karena kemarin Kamis 8 Januari Komnas HAM sudah menyampaikan kesimpulan final dan juga rekomendasi mereka dalam sebuah konferensi pers. Tentu saja apa yang disampaikan Komnas HAM ini sangat dinantikan terutama tentu oleh keluarga korban yang ingin tahu sebenarnya duduk soalnya tewasnya orang yang mereka sayang ini seperti apa. Tentu juga ditunggu oleh FPI, ya walaupun FPI sudah dibubarkan ya. Kemudian juga oleh kepolisian yang juga menjadi bagian dari kasus ini, juga oleh pemerintah. Masyarakat luas of course ya, karena kita mengamati nih, masyarakat sipil mengamati. Dan jangan lupa diamati juga dan ditunggu juga oleh publik internasional. Karena kasus-kasus yang berkaitan dengan HAM itu selalu menjadi tema yang seksi ya di dunia internasional. Orang ingin tahu bagaimana Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi itu melakukan penegakan hukum untuk kasus-kasus seperti ini. Kita bisa sebut ini kasus yang very high profile ya. Nah, jadi awak media ini langsung fokus termasuk teman-teman wartawan dari FNN. Nah, kemudian media mengungkapkan nih apa yang disampaikan oleh Komnas HAM dari beberapa angle tentunya ya. Ada yang menyoroti bahwa yang terjadi sebenarnya adalah saling serang nih antara Laskar FPI dengan polisi. Ada lagi yang melihat dari angle yang lain bahwa tewasnya 4 orang ya. Dari 6 itu 4 orang di dalam mobil petugas ya, itu adalah sebuah unlawful killing karena mereka sedang dalam pengawasan langsung aparat negara gitu ya. Nah guys, proses penyelidikan kemudian temuan kesimpulan rekomendasi itu dituangkan dalam pernyataan pers yang terdiri dari 7 halaman ya, luar biasa. Ini disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM yang juga menjadi ketua tim penyelidikan yaitu Mas Khairul Anam ya. Nah,
Di dalam lembar-lembar konferensi pers tadi ada beberapa bagian pokok ya. Yang pertama adalah peninjauan langsung lokasi peristiwa, kemudian permintaan keterangan, permintaan dan penerimaan bukti, kemudian proses pemeriksaan dan pengujian barang bukti serta pendalaman ahli ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari elemen-elemen tadi atau komponen-komponen tadi, proses penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM ini menurut gua cukup dalam ya. Cukup komprehensif dan juga runtutannya logik. Ya. Nah, tinggal nanti kita lihat, kita diskusikan hasilnya seperti apa. Nah, yuk kita simak dulu beberapa substansi fakta temuan dari Komnas HAM. Yang pertama, menurut Komnas HAM, Polda Metro Jaya memang mengerahkan petugas untuk membuntuti Habib Rizik Syihab. Terkait apa? Terkait penyelidikan kasus dugaan adanya pelanggaran protokol kesehatan ya. Tahu dalam kerumunan di Petamburan dan Megamendung ya. Khususnya kalau Polda Metro itu kasusnya yang Petamburan. Sesuai dengan surat tugas nih yang diberikan oleh Polda Metro Jaya kepada beberapa anggota dari Direskrimum ya. Direktorat Reserse Kriminal Umum tanggal 5 Desember. Itu surat tugasnya. Kemudian yang kedua, terdapat upaya juga nih, upaya pengintaian yang bukan oleh polisi. Sejak mulai dari kawasan Markas Syariah Megamendung sampai ke kawasan Sentul Bogor. Nah ini dari tanggal 4 Desember 2020, jadi sebelum polisi. Sudah ada pihak lain yang misterius yang juga melakukan pengintaian. Kemudian yang ketiga, ini ada konsentrasi petugas keamanan bersenjata lengkap ya, tanggal 6-7 Desember di sejumlah titik ya, gerbang tol, rest area, jembatan penyeberangan ya, sepanjang tol Jakarta Cikampek. Namun dari penyelidikan Komnas HAM dipastikan bahwa pasukan ini ya atau kelompok petugas keamanan ini adalah sedang mengawal rombongan pembawa vaksin COVID-19 dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bio Farma di Bandung. Ya, ini penjelasannya. Kemudian berikutnya lagi. Ada jaringan kabel fiber optik yang putus ya sehingga CCTV tidak berfungsi dengan baik khususnya dalam mengirimkan gambar ya dari kilometer 49 sampai dengan 72. Lalu selanjutnya dari keterangan saksi, analisis rekaman CCTV, kemudian analisis rekaman voice note ya, terdapat beberapa kendaraan yang terkonfirmasi melakukan pembuntutan terhadap Habib Rizik Syihab dan rombongan. Ya itu ada banyak di situ, termasuk di situ ada Land Cruiser yang belum diketahui nomor polisinya, tapi diakui adalah milik petugas polisi. Kemudian juga Avanza B1739 PWK dan B1278 KJD yang tidak diakui merupakan milik petugas Polda Metro. Ya ini mungkin berkaitan tadi dengan substansi nomor 2, adanya penguntit yang bukan dari kepolisian. Ya. Kemudian ini yang menarik juga. Terdapat fakta, ini menurut Komnas HAM ya, adanya saling kejar, saling serempet dan seruduk, serta berujung saling serang dan kontak tembak-menembak. Nah ini yang menjadi pertanyaan besar ya. Antara Laskar Khusus FPI dengan mobil petugas terutama sepanjang Jalan Internasional Kerawang Barat, diduga hingga sampai kilometer 49 dan berakhir di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Lanjut lagi nih. Di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek ditemukan 2 anggota Laksus dalam kondisi tewas. Nah tidak dijelaskan nih tewasnya gimana ya. 4 lainnya dibawa dalam keadaan hidup. Terdapat informasi adanya kekerasan, pembersihan darah, pemberitahuan bahwa ini kasus narkoba dan terorisme, pengambilan CCTV di salah satu warung dan perintah penghapusan dan pemeriksaan handphone masyarakat di sana. Ini dilakukan oleh petugas ya. Ini keterangan dari saksi. Lalu petugas kemudian mengaku mengamankan barang bukti berupa 2 senjata rakitan jenis revolver, gagang coklat dan putih, samurai, pedang, celurit dan tongkat kayu runcing. Ya. Kemudian 4 anggota Laksus ditembak mati di mobil petugas dalam perjalanan setelah kilometer 50 menuju Polda Metro Jaya. Pernyataan sepihak nih dari pihak polisi terjadi sebelumnya upaya melawan petugas oleh 4 orang tadi. Sehingga ini diduga atau ya diperkirakan mengancam keselamatan sehingga diambil tindakan tegas dan terukur. Nah itu kira-kira gue ringkas ya substansi fakta yang disampaikan oleh Komnas HAM dalam konferensi persnya. Nah guys
Mencermati apa yang disebut oleh Komnas HAM tadi sebagai substansi fakta temuan, gue punya beberapa catatan kritis. Oke. Satu, nah kita lihat ya konstruksi kasusnya, ini Komnas HAM membagi dua kasus. Pertama ada 2 laskar FPI yang ditemukan tewas gitu ya versinya Komnas HAM setelah tembak menembak dengan polisi dan 4 laskar lainnya yang mati ditembak petugas di dalam mobil. Nah untuk 2 orang yang tewas ini nggak ada penjelasan rinci nih ya. Apakah luka-luka yang di tubuh korban misalnya konsisten dengan narasi tembak menembak? Ya kan 2 ini ditemukan tewas gitu kan. Nah penyebabnya apa? Tembak menembak dengan petugas, oke. Ada nggak penjelasan rinci apakah misalnya bentuk luka, arah dan jarak tembakan segala macam itu memang membuktikan bahwa ini korban tembak menembak. Nah kemudian ya apalagi nih, jika memang narasinya adalah tembak menembak, again ya pertanyaan gue adalah kan tembak menembak nih, masa iya korbannya cuma satu pihak doang? Ini to be honest agak ganggu ya sejak awal kasus ini merebak ke permukaan. Ini catatan kritis gue yang pertama. Yang kedua, yang gue juga catat adalah Komnas HAM sama sekali tidak mengkritisi masuk akal atau tidaknya tindakan penguntitan yang sedemikian intens dan masif gitu ya. Padahal dugaannya hanyalah pelanggaran prokes ya. Dan apalagi selama ini status dari HRS itu bukan buron. HRS itu kita tahu ya, semua orang juga tahu. Kalau nggak di Megamendung, ya di Ponpes Markasari, ya di Petamburan gitu. Nggak kemana-mana ya, bukan buron nih, bukan buronan statusnya. Nah, ini juga nggak dikorek oleh Komnas HAM, nggak dijelaskan. Yang ketiga, catatan gue, Komnas HAM terlalu cepat atau terlalu mudah menerima kesimpulan bahwa tidak terdapat penyiksaan terhadap para laskar FPI yang kemudian tewas itu. Ya, berbagai bentuk luka non tembakan atau luka yang bukan akibat otopsi itu disimpulkan sebagai bekas-bekas yang merupakan konsekuensi dari waktu dan kondisi jenazah. Ya, jadi Komnas HAM sama sekali menyampingkan kemungkinan adanya penyiksaan. Nah, ini tentunya agak disayangkan ya, kesimpulannya menurut gua terlalu cepat dan gegabah. Ya. Kemudian ya, Komnas HAM tidak meneliti lebih dalam klaim sepihak polisi bahwa 4 laskar FPI yang ada di mobil petugas itu ditembak karena melawan dan membahayakan nyawa petugas ya. Nah again ya, sependek pemahaman gua ini kan sebenarnya bisa di-clearkan dengan meneliti seperti apa bentuk luka, diperkirakan jarak tembakannya dan seterusnya dan seterusnya. Kita bisa lihat ya dari rekonstruksi apakah make sense bahwa itu terjadi pergumulan di dalam mobil dalam situasi seperti itu. Ya karena kalau gua nggak salah yang diceritakan adalah ini kan Avanza nih ya, ada 3 laskar FPI di belakang. Kemudian di tengah itu ada 1 laskar FPI diapit 2 petugas, kemudian petugas yang mengemudikan mobil dan 1 petugas di depan. Kira-kira seperti itu. Nah ini kan bisa direkonstruksikan apakah make sense itu terjadi pergumulan dan kemudian petugas menembak laskar FPI tadi sampai mati 4-4-nya. Ya, ini kan bisa diklarifikasi sebenarnya. Nah yang lain lagi nih, Komnas HAM tidak memberikan catatan apapun tentang inkonsistensi informasi yang disampaikan oleh beberapa pihak, misalnya pihak kepolisian ya. Kita tahu ada perbedaan cerita mengenai kronologis kejadian ya antara konferensi pers pertama ya beberapa jam setelah kejadian yang disampaikan oleh Kapolda Metro dengan saat rekonstruksi. Belum lagi perubahan penjelasan mengenai status senjata api. Apakah itu senjata rakitan, apakah itu senjata asli, kemudian apakah itu milik petugas yang direbut FPI atau milik anggota FPI sendiri. Nah ini berubah-ubah dan ini perlu ada penjelasan dan sayangnya Komnas HAM tidak mengadres sama sekali isu itu. Belum lagi perubahan keterangan dari Jasa Marga yang awalnya rusak ya CCTV-nya kemudian ternyata bukan rusak tapi sekedar tidak bisa mentransmisikan gambar dan seterusnya dan seterusnya. Ini perlu diadres sebenarnya oleh Komnas HAM. Ya. Nah, satu lagi nih notes gua ya. Tidak ada penjelasan yang lebih rinci tentang Land Cruiser yang terlibat ya. Diakui kan itu milik petugas kepolisian. Catatan dari Komnas HAM begitu. Tapi anehnya satu, kok sampai
konvers itu dirilis tidak ada penjelasan nopolnya nomor berapa. Ya, masih diidentifikasi, belum berhasil diidentifikasi. Itu saat ini buat gue aneh, ya. Yang kedua, selevel apakah kira-kira petugas yang menggunakan Land Cruiser? Ini buat gue agak menarik ya untuk digali ya. Ya pasti levelnya beda lah sama level eksekutor yang ada di lapangan. Kira-kira itu ya guys beberapa catatan kritis gua atas teks konferensi pers yang disampaikan oleh Komnas HAM. Nah, kita maju lagi ya. Kita lihat apa yang merupakan rekomendasi dari Komnas HAM. 1. Komnas HAM mengatakan peristiwa tewasnya 4 orang laskar FPI merupakan kategori dari pelanggaran HAM. Ya. Ini terkait tadi dengan notes yang pertama tadi ya. Jadi dipisahkan kasus yang 2 orang yang sudah tewas sebelumnya dengan yang 4 orang. Nah yang 4 orang ini adalah pelanggaran HAM. Oleh karenanya Komnas HAM merekomendasikan kasus ini harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan. Pengadilan pidana maksudnya ya. Guna mendapatkan kebenaran material lebih lengkap dan menegakkan keadilan. Kedua, mendalami dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang terdapat dalam 2 mobil Avanza hitam B1739 PWK dan Avanza Silver B1278 KJD. Ini 2 mobil yang tadi tidak diakui merupakan mobil milik petugas kepolisian. Ya. Yang ketiga, mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar FPI. Dan yang keempat, meminta proses penegakan hukum akuntabel, objektif, dan transparan sesuai dengan standar hak asasi manusia. Itu rekomendasi dari Komnas HAM. Nah, lu bisa menilai sendiri apakah rekomendasi tadi sudah cukup komprehensif dan cukup ngejawab concern lu mengenai kasus ini. Nah, tapi secara pribadi gue cuma nanti juga akan punya beberapa catatan kritis ya. Namun sebelumnya kita lihat kayak apa sih respon dari kepolisian. Ya tentunya yang pertama, Polri menghargai ya, hasil investigasi dan rekomendasi dari Komnas HAM. Yang pertama. Yang kedua, ini ya, jadi Polri masih menunggu surat resmi yang nanti dikirimkan ke Polri. Ya tentunya nanti kan kita pelajari rekomendasi maupun surat itu yang masuk ke Polri. Yang ketiga, bahwa penyidik ataupun Polri dalam melakukan suatu kegiatan penyidikan, ya, suatu tindak pidana tentunya berdasarkan keterangan saksi, keterangan tersangka, barang bukti maupun petunjuk. Ya tentunya nanti semuanya harus dibuktikan di sidang pengadilan. Nah guys, kemudian juga ternyata Pak Kapolri, Pak Idham Aziz nih yang sedang berada di hari-hari terakhir masa jabatannya telah menginstruksikan dibentuk sebuah tim khusus untuk menindaklanjuti secara internal temuan-temuan atau rekomendasi dari Komnas HAM tadi. Ya, tim khusus ini akan terdiri dari Bareskrim Polri, Divisi Hukum dan juga Divisi Propam Polri. Nah tadi ya gue bilang gue punya beberapa catatan kritis mengenai rekomendasinya Komnas HAM. Pertama nih catatan gue. Dari substansi laporan ya, kontennya dan juga diksi ya, bahasa yang digunakan. Gue ngerasa nih ya, sangat kerasa, sangat kentara banget Komnas HAM ini bermain aman. Wah, aman banget. Ya. Jadi di satu sisi dia berusaha tetap tampak independen untuk ngejawab harapan masyarakat yang ingin agar kasus pelanggaran HAM berat ini diusut tuntas. Oke, dinyatakan sebagai pelanggaran HAM gitu ya. Tapi di sisi lain kayaknya nih Komnas HAM tetap berusaha membangun hubungan baik ya, tanda kutip ya, dengan kepolisian. Itu yang pertama notes gue. Notes gue yang kedua, terkesan banget nih Komnas HAM menghindari penyebutan adanya peran institusi dalam tragedi kilometer 50 ini. Sehingga diksi yang dipilih itu mengarahkan bahwa yang terjadi adalah pelanggaran HAM oleh petugas yang merupakan diskresi individual. Jadi nanti kayaknya nih ujungnya adalah pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh oknum aparat. Ini paling jauh sampai situ, nampaknya demikian. Yang ketiga, mengenai proses penegakan hukum yang menjadi rekomendasi dari kasus ini. Komnas HAM tidak berani menyebutkan mekanisme pengadilan HAM, pengadilan hak asasi manusia. Komnas hanya
menyebutkan penegakan hukum sesuai dengan standar HAM. Pertanyaannya, apakah mungkin untuk kasus serupa ini yang sangat khusus ya standar penegakan HAM itu bisa dipenuhi oleh pengadilan yang biasa? I don't know. Yang keempat, ya menurut gua nih kerja Komnas HAM ini jauh dari tuntas. Ada banyak PR yang seolah dilemparkan kepada pihak lain. Misalnya ya tadi menyangkut 2 mobil penguntit yang tidak diakui sebagai mobilnya petugas polisi. Ini Komnas HAM tidak berusaha mengejar lebih jauh. Ini siapa nih pihak di luar kepolisian yang terlibat. Kemudian masalah senjata tadi itu juga digantungin. Juga beberapa masalah yang sudah gue sebutkan sebelumnya ya. Mengenai 4 orang yang ditembak mati di mobil petugas. Itu nggak didalamin. Apa iya make sense bahwa itu adalah terjadi pergumulan lalu mereka ditembak oleh petugas karena mengancam keamanan petugas misalnya. Atau juga 2 orang yang tewas sebelumnya karena tembak menembak. Ini tidak ada penjelasan lebih lanjut. Jadi seolah-olah nih Komnas HAM nih kembali ngelempar bola panas nih sama kita semua untuk ngambil kesimpulan sendiri. Menurut gua ya agak nggak elok juga sebagai sebuah komisi nasional yang menjadi tumpuan harapan masyarakat. Nah dari situ guys, tanpa mengurangi rasa hormat gua, rasa hormat kita atas kerja-kerja yang sudah dilakukan dengan demikian keras ya oleh Komnas HAM. Secara pribadi ya ini kesimpulan gua nih, hasil kerja Komnas HAM mengecewakan. Harapan publik bahwa Komnas HAM akan menguak tuntas peristiwa gelap ini yang mencoreng penegakan hukum dan HAM di Indonesia ini kayaknya jauh banget dari terpenuhi. Dengan kata lain, ya dengan berat hati gua harus mengatakan patut diduga bahwa Komnas HAM tidak berhasil melepaskan diri dari konflik kepentingan berbagai pihak yang terlibat di dalam kasus ini. Oleh karenanya guys, bisa kita pahami ya, jika beberapa komponen masyarakat sipil tetap mendesak dibentuknya sebuah tim gabungan pencari fakta yang independen sebagai satu-satunya alternatif yang masih tersisa untuk menguak ya kabut gelap yang menyelimuti tragedi kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Guys, itu aja catatan-catatan gua ya di episode yang ke-100 ini. Tentunya kita berharap semoga pemuliaan, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan penegakan hukum di Indonesia dari hari ke hari semakin membaik. Karena itu merupakan satu ciri dari sebuah negara demokrasi. Tentu yang kita harapkan juga negara demokrasi yang substansial, negara demokrasi yang benar-benar menghargai manusia sesuai dengan tujuan kita bernegara. Itu saja dari gua, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.